Yo, minasan! Chapter 32 Boruto Tsubou Vortex telah rilis dengan judul Menari Bersama Para Iblis. Kita mendapatkan panel berwarna memperlihatkan Daemon dengan wajah menyeringai bertuliskan kekuatan mutlak. Di sini Daemon memakai dua warna yang menonjol, yaitu pink Fanta dan hijau Tosca ala ibu-ibu kondangan minasan. Tapi menariknya, dia juga memakai aksesoris spikes punk bentuk bintang yang ada di dada sebelah kiri, kedua sakunya, dan sebagai kepala ikat pinggangnya. Lucu juga sih, pakai konsep punk warna pink. Tertulis pada halaman berwarna, Eida menjadi umpan untuk memancing Mamushi. Bagaimana keputusan ini akan berakhir? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari ninja yang berada di atap rumah-rumah warga untuk memantau gerombolan Mamushi. Mereka berbicara pada Sai yang memberi komando untuk membiarkan mereka begitu saja. Padahal jelas-jelas mereka adalah iblis yang mengamuk. Sai membenarkannya. Menurutnya, Mamushi akan segera bergerak, jadi jangan menghalangi mereka. Itu perintah. Sai juga mengandalkan para ninja itu dengan berkata, apakah masih ada warga sipil yang belum berhasil pergi? Pastikan kalian terus memeriksanya. Para ninja tidak punya pilihan selain mengikuti perintah minasan. Sementara itu, terlihat Mamushi yang sedang bertengkar dengan Mamushi lain. Mereka saling menyalahkan tentang siapa yang memulai pertengkaran. Apa kau ingin mati? Ayo hadapi aku. Namun di tengah pertengkaran itu, mereka terkejut melihat Boruto yang melayang di udara. Mamushi pun berkata, apa maumu? Dengan kerennya, Boruto meminta Mamushi untuk tenang dan hentikan ini semua. Menurut Boruto, ini tidak akan ada akhirnya. Mamushi hanya akan menghancurkan diri sendiri. Tapi Mamushi malah menjadi kesal sehingga Boruto memulai rencana dengan mengatakan, bagaimana kalau aku memberitahumu di mana Eida berada? Sontak, Mamushi sangat terkejut mendengarnya. Boruto meminta Mamushi untuk mengikutinya, di mana Boruto langsung terbang dan diikuti oleh Mamushi yang sudah terlanjur senang mendengarnya. Namun, percakapan itu juga dipantau oleh Shikamaru, Shikadai, Chocho, dan Himawari lewat transmisi yang dihubungkan oleh Inojin. Di tempat yang berbeda, Kawaki terkejut melihat respon semua Mamushi yang mulai bergerak bergerombol mengikuti informasi mengenai Eida. Kawaki tahu kalau mereka semua mulai berdatangan. Shikadai ikut melapor kalau di lokasinya juga sama, semuanya menuju ke arah timur. Beralih ke lab, Sumire berbicara dengan Amado mengenai fenomena ini. Menurut Amado, dia bisa memikirkan beberapa kemungkinan. Entah setiap bagian Mamushi memiliki kesadaran bersama dan kemampuan mendengar yang sama, atau setiap bagian memiliki kesadaran yang berbeda. Mereka juga mungkin memiliki satu kesadaran bersama yang mengikat mereka semua. Sumire pun terkejut mendengar soal kesadaran bersama yang terikat. Kemudian Boruto menyampaikan pada semuanya untuk berkumpul di area A Timur, bahwa Mamushi memutar dan temui mereka lagi nanti. Setelah itu, Boruto melirik sejumlah Mamushi yang terbang mengikutinya dari belakang. Boruto memancingnya dengan memberikan satu saran mengenai adik Eida, yaitu Daemon. Dia adalah penjaga Eida, orang yang melindunginya. Kekuatan yang tidak manusiawi dengan batasan yang tidak diketahui. Dia bajingan seperti iblis. Kita pun diperlihatkan Daemon yang berada di punggung Eida yang sedang melayang di udara minasan. Mamushi kembali mendengar ucapan Boruto bahwa apapun yang ingin Mamushi lakukan terhadap Eida, maka mereka tidak bisa menghindari untuk berurusan dengan Daemon. Jika mereka mencoba mengabaikannya dan langsung melahap Eida, maka mereka akan menghadapi seluruh kemarahannya. Boruto tidak bermaksud memberi perintah, tetapi menyingkirkan Daemon seharusnya menjadi yang pertama. Itulah yang akan Boruto lakukan. Kita pun diperlihatkan bak yang menjadi pohon, lalu Mamushi yang heran mengatakan, kenapa bocah menyebalkan itu? Entah bagaimana aku mengenalnya dengan sangat baik. Telapak tangannya
Berbahaya jika kedua telapak tangannya menyentuh orang lain. Dia memantulkan segalanya, bahkan jika itu hanya niat membunuh. Dia adalah iblis. Boruto pun melaporkan lewat transmisi pikiran bahwa Mamushi sudah memahami kemampuan Daemon. Eida pun menjelaskan kemungkinan trauma yang ada pada Bug menjadi penyebabnya. Insting para Shinju memungkinkan mereka mengingat hal itu. Tapi Daemon dengan santai mengatakan, "Apa karena aku mematahkan giginya?" Di saat yang sama, Boruto terkejut melihat ada puluhan Mamushi yang sudah terbang di sampingnya, sehingga Inojin melaporkan bahwa Mamushi datang dari semua arah dengan jumlah total sekitar 200. Semua Mamushi sedang berkumpul menuju Boruto. Shikamaru pun berkomentar bahwa sejauh ini berjalan baik. Shikamaru tidak tahu bagaimana reaksi mereka terhadap Daemon. Meski begitu, tidak ada alasan untuk melarikan diri, apalagi Eida ada di sana. Kawaki yang berjaga di sekitar rumah Eida menjawab, "Baiklah, aku tidak akan membiarkannya lolos, tidak satupun." Shikadai yang berada tidak jauh dari rumah Eida merespon, "Kami juga akan segera sampai." Lalu Shikamaru memastikan pada Sarada, berapa banyak Mamushi yang bisa Sarada habisi sekaligus dengan Ohirume. Sarada yang juga berada di rumah Eida menjawab, "Mungkin sekitar 30. Tidak, seharusnya aku bisa 50. Shikamaru pun memberikan komando pada semuanya dan meminta mereka mendengarkan baik-baik. Gunakan semua sumber daya untuk mengurangi jumlahnya. Shikamaru akan memberi sinyal saat jumlahnya di bawah 50 dan mereka akan menghabisi sisanya dengan Ohirume. Sampai saat itu, Sarada harus menghemat cakranya. Sarada pun menyetujuinya Minasan. Kemudian Shikamaru melanjutkan penjelasannya bahwa ada kemungkinan beberapa masih tersisa. Mereka yang memiliki jangkauan luas seperti Kawaki dan Himawari, bersiaplah untuk melancarkan serangan besar kapan saja. Lalu Boruto mengingatkan semuanya bahwa dia hampir sampai. Apakah kalian siap? Kita pun diperlihatkan Boruto yang terbang menukik sehingga Mamushi juga mengikutinya. Lalu Mamushi sangat terkejut ketika melihat secara langsung target yang selama ini dia cari-cari, yaitu Eida. Mamushi lantas menjadi agresif, berteriak kencang, "Halo!" Seluruh Mamushi lantas terbang lebih kencang sampai-sampai Boruto tak dapat bergerak di sekitarnya. Menyaksikan pemandangan yang menjijikkan di hadapannya, Eida menjadi sangat ketakutan, sedangkan Daemon memintanya untuk segera terbang. Ketika seluruh kerumunan Mamushi mulai terbang menanjak, Eida berteriak panik, "Aku tidak bisa! Aku tidak bisa!" Namun siapa sangka, Mamushi justru saling menyerang satu sama lain lagi Minasan. Mamushi yang ada paling depan justru menyuruh Mamushi lain untuk menjauh demi menjadi posisi pertama mendapatkan Eida. Daemon yang melihatnya lantas tertawa sinis karena mereka adalah kumpulan orang bodoh yang malah saling bertarung. Tapi siapa sangka, Eida yang terbang dengan kencang kini sepatunya telah ditangkap oleh Mamushi sehingga Eida menjadi panik dan berteriak supaya Mamushi melepaskannya. Tiba-tiba ada rahang dan gigi yang tumbuh dari lengan Mamushi sendiri, bahkan menyebabkan kepala Mamushi jadi hancur Minasan, membuat Mamushi itu terjatuh dan menabrak Mamushi lainnya. Daemon tampak tertawa puas, mengejek Mamushi bodoh karena dia tetap menerima kekuatan pantulan darinya. Tapi orang-orang itu, karena mereka tidak datang kepada Daemon dengan niat membunuh, maka Daemon tidak bisa memantulkan mereka kecuali mereka benar-benar menyentuh Eida. Namun Eida dengan panik mengingatkan Daemon kalau kecepatan terbang Mamushi lebih cepat darinya, jadi mereka akan menyusul. Daemon menjawab dengan santai, tidak ada pilihan, terbanglah, aku akan bertarung di darat." Kita pun diperlihatkan Eida yang melesat terbang, lalu Daemon yang mulai berdiri di atas tubuh Eida dan langsung melompat ke arah Mamushi untuk meninju kepalanya. Mamushi yang telah kehilangan kepalanya itu lantas menabrak Mamushi lain. Tidak sampai di situ, Daemon kini menerjang segerombol Mamushi itu dan menendang kepala mereka semua hingga tubuh mereka terjatuh dan kepalanya sudah hilang Minasan. Menyaksikan apa yang telah Daemon perbuat, Mamushi mulai emosi dan memakinya sebagai dasar bocah sialan.
Tapi niat membunuh itu dipantulkan oleh Daemon yang menyentuh wajah Mamushi dan langsung hancur seketika. Mamushi lain tentu saja tidak tinggal diam. Ada yang mulai mengeluarkan teknik-teknik yang dimilikinya, tetapi Daemon sudah langsung memantulkannya dan hasilnya mereka sudah kehilangan kepalanya serta terbakar minasan. Shikadai, Chocho, dan Himawari takjub melihat kekuatan Daemon yang mengerikan itu. Tapi sayangnya ada pula Mamushi lain yang tidak tertarik bertarung dengan Daemon karena mereka justru terus terbang untuk menggapai Eida. Ketika Eida menjadi panik, Daemon segera datang untuk melindunginya. Dia dengan cepat menghabisi Mamushi yang sudah lebih dekat dengan Eida, di mana Daemon sampai membelah dua tubuh Mamushi minasan. Kemudian, Daemon menarik tubuh bagian atas Mamushi itu dan melemparkannya ke gerombolan lainnya. Daemon pun berteriak, "Mana semangat bertarungmu? Jangan sekali-kali berpikir bahwa kalian bisa mengabaikanku dan mencapai kakakku." Mendengar itu, para Mamushi menjadi sangat marah sampai ikut berteriak, "Mati kau bocah!" Saat itulah sebagian besar Mamushi dengan beringas bergerak untuk menyerang Daemon yang berada tepat di depan Eida. Daemon memegangi leher Eida sambil berkata, bodoh." Lalu dia mengangkat kakinya ke atas untuk memantulkan niatan membunuh gerombolan Mamushi itu sampai kepala mereka hancur secara bersamaan minasan. Wah, benar-benar kekuatan yang gak masuk akal ya. Saya jadi penasaran, apa ya kelemahan dari power system yang dimiliki Daemon ini? Ketika sebagian besar gerombolan Mamushi yang mengincar Eida telah dikalahkan oleh Daemon, Delta bereaksi terkejut karena Daemon benar-benar membersihkannya dengan cepat. Inojin turut melaporkan, dari 200 Mamushi sudah berkurang setengah, bahkan belum 1 menit. Mamushi lain berteriak, "Bodoh, hati-hati, jangan biarkan dia memprovokasimu." Tapi tanpa mereka sadari, Boruto sudah menebas batok kepala mereka minasan, membuat Konohamaru terkejut. Boruto menyampaikan pada semuanya, sebodoh apapun mereka, jangan beri mereka waktu untuk berpikir. Habisi saja semuanya. Saat itulah Mitsuki bergabung untuk menyerang Mamushi dengan mengaktifkan Sage modenya dan membiarkan ular raksasanya mengamuk menghancurkan Mamushi yang ada. Begitupun dengan Kawaki yang mengaktifkan karmanya dan langsung menghabisi semua Mamushi yang ada di hadapannya dalam sekejap. Disusul pula oleh Himawari yang mengaktifkan mode Cakra Kurama untuk menyerang Mamushi. Inojin pun langsung menghitung jumlah Mamushi yang tersisa. 70, 60, baik, jumlahnya terus berkurang. Shikamaru lantas berteriak, "Mereka tinggal 50, Sarada, sekarang!" Kita pun diperlihatkan Sarada dengan kerennya mengaktifkan Mangekyo Sharingan Ohirume-nya, di mana tubuhnya mulai ringan terangkat dan melayang di udara, lalu memunculkan bola hitam yang menarik keberadaan 50 Mamushi yang tersisa. Mamushi tak dapat melawan tarikan bola-bola hitam Ohirume, membuat Boruto tampak yakin jika mereka dapat menyelesaikan pertarungan. Tapi sayangnya, Sarada tiba-tiba kehilangan kesadarannya minasan. Tentu saja Boruto menjadi panik karena mata kanan Sarada sudah mengeluarkan banyak darah. Konohamaru sangat terkejut melihat bola-bola hitam Ohirume yang menghilang serta Mamushi yang tidak jadi terhisap ke dalamnya. Saat Sarada terjatuh, muncullah Boruto yang datang menolongnya dan meneriakkan namanya. Kawaki dan Shikamaru bertanya-tanya, apa yang terjadi? Boruto menyampaikan kondisi Sarada yang sudah pingsan dan berusaha membangunkannya. Tapi saat itu jugalah para Mamushi langsung membelah diri lagi minasan. Kalau diperhatikan di panel ini, satu Mamushi saja bisa membelah diri menjadi 23 orang. Tentu saja Shikadai tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak lagi. Shikamaru tahu kalau pengurasan chakra Sarada sangat besar. Dia pun bertanya pada Delta, selain barusan, apakah Sarada sudah menggunakan Mangekyo-nya hari ini? Delta menjawab, dia menggunakannya hanya sekali. Tapi setelah Shikamaru menyebutkannya, dia memang sempat sedikit lemah tadi. Shikamaru pun merasa ini sial.
dia langsung tahu kalau itu terjadi saat jalur komunikasi terputus ketika Inojin mengambil alih kesadaran Kobu. Tapi Shikamaru juga tidak menyangka hanya dengan satu kali penggunaan Ohirume bisa membuat Sarada kelelahan seperti ini. Di waktu yang sama, Mamushi yang terus memperbanyak diri berkomentar, nyaris saja. Tapi sekarang aku jadi bersemangat. Maksudku, insting bertahan hidup bawaanku. Kawaki menjadi kesal, memaki mereka sialan, lalu mengaktifkan karma untuk menyerang mereka semua. Mamushi justru memberi komando pada Mamushi lain agar mengabaikan Kawaki dan terus memperbanyak jumlah mereka. Kawaki pun berteriak, "Berhenti main-main, dasar sampah!" Sayangnya, tangan kiri Kawaki yang telah mengaktifkan karma justru meledak Minasan. Begitu pula kaki Kawaki yang kekuatannya melemah dan membuatnya sampai jatuh terduduk. Sumire dan Amado tahu bahwa Kawaki terlalu panas alias overheat. Kawaki menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Amado pun berteriak, "Hei Kawaki, keluar dari sana sekarang!" Namun Mamushi sudah lebih dulu menyerang Kawaki dan membekuknya sampai Kawaki terbatuk darah Minasan. Tentu saja Himawari langsung khawatir melihat kakaknya sedang dalam bahaya. Wah, apakah Kawaki lagi-lagi dibikin rebahan meski kekuatannya sudah ditingkatkan oleh Amado? Bersamaan dengan itu, Delta menyerang Mamushi menggunakan laser matanya, tetapi tak berefek apa-apa karena Mamushi terus menggandakan dirinya. Delta hanya bisa terdiam, sementara Eida menyadari kalau situasi ini menjadi cukup buruk. Lalu Konohamaru berlari ke arah Boruto yang membawa Sarada ke dekat Mitsuki. Konohamaru bertanya, apakah Sarada baik-baik saja? Tapi Boruto di sini sangat panik, dia tidak tahu bagaimana kondisi Sarada sekarang. Kemudian, Mamushi yang terus membelah diri itu kini menjadi pasukan yang sangat banyak dan mendarat ke tanah. Inojin menyampaikan dengan pelan bahwa sekarang jumlahnya sekitar 1.000 dan masih terus bertambah. Kita pun diperlihatkan ekspresi datar Kashin Koji seolah sudah mengetahuinya Minasan. Tertulis pada panel akhir, para Mamushi yang tersisa membuat situasi menjadi genting. Bagaimana Boruto dan yang lainnya akan mengalahkan jumlah klon yang begitu besar? Dan chapter 32 Boruto 2 Blue Vortex pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, chapter yang bikin hati kita sumringah di awal, tapi di akhir malah frustasi ya. Memang rencana itu tidak selalu berjalan lancar. Tapi mengalahkan 1.000 Mamushi tanpa Sarada dan Kawaki, berarti siapa dong yang akan maju mengalahkan mereka semua? Apa Shikamaru mampu membuat rencana cadangan di saat seperti ini? Atau akankah ada bantuan lain yang datang? 1.000 Mamushi ini mengingatkan saya dengan Zetsu putih, di mana penanganannya butuh seluruh aliansi ninja dan Kage Bunshin dengan Cakra Kurama dicampur Sage Mode. Tapi yang bikin ribet, sewaktu leluhur di Edo Tensei, jadinya metode pertarungannya lebih beragam. Sedangkan dalam kondisi Mamushi, semakin banyak dia membelah diri, semakin turun pula kecerdasannya. Kalau menurut Minasan bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.